Keributan apa ini? Saya mencium sebuah keributan yang lagi rame di TikTok lah gitu ya. Persoalan apa? Ya bener banget, persoalan katanya sih ya kekerasan di rumah tangga gitu. Dia itu sering dipukulin sama orang tuanya gitu kan. Sampai viral di TikTok dimana video ketika dia lagi dicekek atau diapain gitu pokoknya sama bapaknya gitu kan. Dan disitu bapaknya ngomongnya tuh keras gitu, ngomongnya tuh gede suaranya gitu kan. Sekarang coba kita lihat dulu ya, apakah benar ini sebuah kekerasan rumah tangga atau jangan-jangan memang dia sendiri yang jadi masalah. Orang tua kan gak mungkin sesabar itu semua, pasti bakal emosi juga kalau misalnya sang anak juga bikin masalah gitu kan. Tapi di sini gue nggak mau memutuskan dulu siapa yang salah. Kita lihat dulu ya bagaimana sih sebenarnya kronologinya dan kita cari tahu dulu ini pakar apa sih anjing? Akar masalahnya dari mana? Kita harus cari tahu dulu men, oke? Yaudah tanpa baca lagi langsung aja kalau gitu kita intro dulu men. Let's go. Yo, halo men, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, sekarang ini kita bakal coba untuk bikin video lagi. Nah, di video kali ini tuh gue baru aja dapat berita ya di TikTok lagi rame banget video dimana yang namanya Shannon ya gitu lah intinya. Itu katanya dia ngupload video kan di Instagramnya dan viral tuh dimana dia itu kayak dilakukan kekerasan lagi sama bapaknya gitu kan. Tapi di sini kita sebelum langsung ngambil keputusan kalau misal keluarganya itu jahat atau bagaimana, kita harus cari tahu dulu nih sang anaknya nih atau si Shannonnya ini apakah emang sudah benar atau salah juga gitu. Jadi kita jangan sambil kayak main hakim gitu, ngerti gak? Udah, kita lihat dulu bagaimana akar masalahnya gitu. Karena di sini katanya ada speak up dari adenya si Sharon, kalau nggak salah gue itu speak up kalau misalnya si Shannon ini juga punya salah gitu. Makanya orang tuanya kayak gitu. Coba kita lihat dulu aja men, atau baca lagi gak usah banyak bacot ya. Kita langsung aja lihat kronologi aja. Let's go. Disclaimer dulu sebelumnya. Di sini gue pengen bilang kalau misalnya gue di sini gak langsung ngambil keputusan ya. Gue nggak langsung ngambil pendapat gue karena di sini kita masih abu-abu ya, belum tahu yang mana yang benar karena ada dua pendapat gitu. Disclaimer aja pokoknya, gue di sini tidak memihak kepada siapapun, gue cuma ingin membahas kronologi doang gitu, oke? Oke men, kita udah berada di TikTok ya. Di sini kita coba untuk lihat dulu ya videonya yang mana yang beredar di TikTok karena ini yang beredar coy. Coba kita langsung lihat aja bagaimana videonya men. Nah, kalau di TikTok ya kebanyakan tuh justice for si Shannon ini gitu katanya ya men ya. Jadi kayak orang-orang yang di TikTok tuh rata-rata yang ngupload video ini tuh kayak mendukung si Shannonnya gitu kan. Kalian bisa lihat di sini kalau misal videonya memang bapaknya itu ngomongnya keras gitu, gede. Coba kita dengar sekali lagi ya, mungkin kurang dengar tadi. Sampai kapan lu bohongi gua? Itu pertanyaan dari bapaknya. Kita teliti dulu dari perkataan-perkataan orang tuanya men, oke? Nah, di situ bapaknya teriak di depan mukanya si Shannon ini. Oke. Udah ya, video viral itu men. Video yang viral itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita cuma ngelihat videonya doang, pasti kebanyakan kayak wah kasihan si Shannonnya gitu kan. Nah, sekarang emang kita coba lihat dulu Instagramnya ya. Di sini kan dia ngupload juga di Instagramnya dan di sini dia naruh caption men. Coba kita baca captionnya dulu ya. Maaf ya, aku udah nggak bisa aktif dulu. Update banyak di sosial media dikarenakan kondisi aku saat ini. Aku udah mengalami banyak physical and verbal abuse selama 12 tahun. Yang selama ini kalian lihat di sosial media itu rekayasa. Selain itu aku mengalami depression, anxiety, trichotillomania disorder. Apa sih banyak banget dah. Intinya stres lah gitu ya. Self harm sejak kelas 1 SD. Katanya self harm sejak kelas 1 SD. Selama ini aku belum berani speak up karena ketakutan aku katanya. Tetapi karena di titik ini aku udah cukup dengan ini semua. Dan katanya di sini dia coba untuk memberanikan diri untuk speak up men ya. Untuk post video ini pun perlu pemikiran panjang dan keberanian yang besar. And to be honest, selama ini berat banget untuk menjalani karir di sosial media dengan topeng palsu ini dimana aku harus pura-pura baik-baik aja gitu katanya. Sedangkan most of the time sebelum aku mengambil foto atau video aku harus menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya aku benci banget harus pura-pura baik, tetapi itu pilihan salah satunya untuk jalani ini semua. Video di atas ini bukti nyata dimana orang tua aku melakukan physical and verbal abuse terhadap aku. Hanya aku hanya minta doa dan support kalian untuk semua. Oke. Intinya di sini dia mengatakan kalau misalnya dia itu mengalami tekanan mental lah gitu kan dan juga stres lah gitu kan karena perilaku orang tuanya. Katanya seperti itu ya teman-teman. Tapi ya di sini ada sebuah klarifikasi dari adenya yaitu Sharon Wong gitu.
kita lihat dulu ya men. Di klarifikasi dari adenya dia. Kita lihat dari SG-nya dulu kali ya. Nah ini dia nih. Hai guys, buat yang udah ngelihat postingan Shannon, jangan terlalu percaya 100% katanya. Karena itu semua ada backstory-nya. Ini dia. Kita jangan sekali melihat di depan mata kita langsung kita bilang kalau misalnya wah bener nih Shannon yang bener ini, atau Sharon yang bener nih, gak boleh. Jadi kita coba untuk lihat dulu bagaimana backstory-nya ya. Shannon sendiri hampir setiap hari selalu bohongin mama papa aku. Oh gitu. Sering membohongi orang tuanya berarti ya. Dan papa juga sebelumnya nggak pernah gitu. Semua orang yang kenal dan deket sama keluarga kita pun tahu seberapa disayangnya Shannon sama papa, sama mama papa lah gitu kan. Bahkan mama sendiri selalu backup Shannon tiap kali dia mau bohong ke papa. Kalau dari adenya sendiri berarti si Shannon itu sering bohong ke orang tuanya ya men ya. Oke, next. Emang bohong soal apa sampai memar-memar gitu? Karena kalau misal kalian lihat video ini di akhirnya itu dia naruh foto di mana katanya dia memar tuh, kalian bisa lihat ya. Foto di mana dia itu kayak habis dipukulin memar gitu kan. Nah, oke, kita next lagi men. Ini kata adenya, itu sebenarnya bukan dipukul ya, yang memar itu ya. Di video akhir Shannon itu dia jatuh karena kabur dari rumah. FYI, mama aku juga memar karena mau ngejagain Shannon biar nggak kabur. Oke. Jadi di sini kalau dari bukti-bukti yang Shannon kasih ya, di sini katanya dia memar gitu kan, tapi ternyata memarnya itu karena jatuh gitu waktu dia mau kabur dari rumah. Berarti bukan karena dipukul ya. Ini pernyataan dari Sharonnya sendiri men. Oke, next. Nah, di sini ada postingan. Kita bakal lihat postingannya dulu ya men. Gimana sih postingannya? Karena ini postingannya penjelasannya lumayan jelas, misalnya lumayan panjang lah gitu kan. Coba kita baca dulu men. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sharon Wong, adik dari Shannon Wong gitu kan. Di sini saya ingin meluruskan beberapa hal yang sudah menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya katanya. Perihal tentang video yang dipost oleh Shannon, memang benar pada malam itu terjadi pertengkaran antara papa dengan Shannon katanya. Oke. Pada saat itu Shannon diam-diam ketemu dengan seorang pria dengan kondisi setelah mengkonsumsi minuman alkohol dan habis ketahuan mengkonsumsi pot atau vape ya men ya. Si pria ini tidak direstui oleh papa karena sekalinya boleh pergi bersama Shannon, tidak ada kabar hingga subuh. Oke, kalian coba untuk perhatikan dulu kalimat ini men ya. Dan pada saat dijemput Shannon dalam keadaan tidak sadarkan diri, mabuk. Oke. Sebagai orang tua pastinya papa dan mama sangat khawatir kalau Shannon kenapa-kenapa gitu kan. Apalagi Shannon anak perempuan, rawan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya bener banget, apalagi kalau misalnya udah berduaan doang mabuk. Serem. Aslinya serem banget itu asli dah. Di video tersebut papa terlihat berteriak sambil memegang area leher Shannon gitu kan, kayak nyekek gitu. Memang benar itu dilakukan oleh papanya, namun tidak melukai ya men ya. Papa bukan mencekik atau memegang leher dengan kuat, namun menyadarkan Shannon dari keadaan mabuk. Oh, jadi itu dalam keadaan si Shannon ini lagi mabuk ya men ya. Luka yang diperlihatkan Shannon itu tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut katanya. Ia mencoba kabur dengan cara melompat dari balkon. Oke. Tetapi sebelum itu papa masih berkomunikasi dengan baik dengan Shannon gitu kan, hingga akhirnya Shannon mengungkapkan kata-kata kasar kepada papa berulang kali sampai papa emosi. Oke, berarti papanya ini udah mencoba buat ibarat kata kayak nanggepin si Shannon ini dengan kalimat yang baik. Tapi si Shannon ya mungkin ya membalas tanggapan bapaknya dengan kalimat-kalimat kasar gitu. Jadi dia ngomong ke papanya mungkin dengan kalimat-kalimat kasar, makanya papanya jadi marah gitu. Makanya papanya jadi kayak ya emosi lah gitu kan sambil megang lehernya. Karena dia juga lagi dalam keadaan mabuk ya men ya. Jadi ya disadarkan, ngerti gak? Kayak menyadarkan orang mabuk gitu ya. Karena rada susah gitu ya. Lanjut lagi. Tapi jujur sebelum kejadian ini Shannon sempat bilang kepada saya bahwa ia ingin kebebasan. Pada saat dia sekarang berumur 17 tahun, dia ingin bebas dan 17 tahun ingin hidup bebas, bro. 17 tahun masih bocil. Wah, bener gitu dia masih 11 tahun gitu. Anjing di bawah gua bangsa. Gua udah kolot teing anjing, gua udah 19 tahun anjing tahun ini. Dan gua juga masih belum bisa bebas. Gua mau gimana juga masih izin sama orang tua. Even gua gondrong aja nih gua masih minta izin sama ibu gua. Gak bisa bebas. Gua tuh meskipun gua ngekos ya, tetap aja ibu gua masih tetap nanyain kalau misal gua pengen cat rambut, gua pengen apa, gua pengen mabuk, pasti nggak boleh. Lah kita bebas tapi umur kita belum mencukupi gitu. Gua yang tahun ini 19 tahun aja ya, belum bisa cukup asli dah. Belum bisa sebebas itu. Kita belum bisa menilai sejauh mana yang buruk, mana yang baik gitu. Kecuali nanti udah umur 20-an, kedewasaan kita udah mulai keluar, itu baru boleh bebas. Dan kalau masih umur segini, anjing lu mau bebas, gak bakal bener, asli dah. Jujur kalau Shannon minta kebebasan di umur 17 tahun untuk tinggal hidup sendiri, orang tua saya belum bisa kasih izin karena menurut ortu masih berbahaya. Bener, kalau berusia 17 tahun sudah lepas dari pantauan orang tua, bener banget men. Bukan bakal rusak juga sih, sesuai orangnya juga ya men ya. Orangnya bisa menjaga dirinya atau enggak. Cuman kalau misalnya dia sendiri si anaknya yang udah sering bohong ke orang tuanya dan ingin meminta kebebasan, itu berarti tidak akan mulus sih ke depannya kalau menurut gue ya men. Kalau dari awal aja dia udah kayak sering bohong atau ya gitulah intinya men. Agak riskan lah gitu kan kalau misalnya dilepasin di umur 17 tahun tapi sifatnya kayak gitu men. Lalu Shannon sempat bilang kepada saya kalau ingin menjebak papa dengan cara bikin papa panas dan marah besar lalu merekamnya.
Oke gitu. Cuma saya tidak menyangka kalau hal ini sampai seperti ini dan rencana tersebut benar dilakukan oleh Shannon. Oh, jadi udah ada planning nih ya. Karena jujur saya sehari-hari di rumah dan lihat kenyataan bahwa Shannon sangat disayang sama papa dan mama. Bahkan semua kerabat aja tuh terdekat kami pun tahu kalau Shannon ini sangat disayang oleh kami gitu katanya. Papa saya tidak pernah main tangan sekalipun kepada mama, saya ataupun Shannon. Jadi emang papanya baik katanya kayak gitu ya men. Papa memang sosok orang yang tegas kepada kami tapi tidak pernah sekalipun main tangan. Di balik sosok tegas papa, beliau orangnya penyayang dan sangat peduli pada keluarga. Berikut pernyataan ini saya tulis dengan sejujur-jujurnya tanpa ada yang saya tambahi atau kurangi dari fakta yang ada. Dan di sini ada foto di mana ketika si Shannon ini pulang dengan keadaan tidak sadarkan diri atau dalam mabok lah gitu ya. Nah, dari ini view foto di mana dia sedang nge-vape atau ngepot lah gitu. Nah, udah nih, kita udah ngeliat ya. Tapi di sini ada SG dari Shannonnya sebelum kita bahas tentang gimana pendapat aingnya men ya. Kita lihat dulu. Aku sering curhat ke mereka. Aku udah mulai lemah dan capek tapi masih tetap dilakuin. Jadi intinya dia udah curhat ke orang tuanya kalau misalnya dia itu capek banget ya diperlakukan kasar terus sama orang tuanya. Kata si Shannonnya tapi ya. Dan di sini katanya aku kena pressure juga untuk mencari uang, katanya gitu. Dan biayain untuk keluarga aku 90% setiap hari. Gokil enggak lu? Maksud gua katanya sih ya kalau emang ini benar ya, dia itu disuruh dipaksa gitu kan dapetin uang tuh dan ngebantu orang tua itu 90% setiap hari dengan duitnya gitu. Sejak umur 12 tahun aku awalnya enjoy banget sama kerjaan aku. Tapi makin hari makin di push kayak gini, emang kewajiban aku untuk masukkan uang sebanyak-banyaknya tiap hari. And to be honest, aku sama sekali gak keberatan dan malah bahagia bisa biayain keluarga. Tapi aku cuma perlu dihargain doang, katanya gitu. Aku cuma perlu dianggap aja dan gak disemena-menain karena mereka bisa pakai uang aku kapanpun tanpa sepengetahuan aku. Karena yang handle itu semua mama aku, katanya kayak gitu. Dan aku belum pernah pegang uang aku sendiri. Aku sering dituntut harus menghasilkan lebih lagi. Intinya mungkin Tuhan bisa memberi aku kesempatan untuk jadi bahagia dengan keadilan ini. Oh gitu. Dan di sini ya men, yang diposting sama si Sharon atau adiknya tadi katanya beda bajunya gitu. Katanya yang diposting sama dia itu bajunya beda sama baju yang ketika dia dipukulin sama papanya. Katanya kayak gitu ya men nih. Aku di sini cuma mau klarifikasi dari postingan Sharon adik saya bahwa foto yang dia post aku pakai baju yang berbeda dengan video bukti aku dicekik. Nah, di sini Sharon juga ngasih tahu gitu kan kalau misalnya emang iya itu bajunya beda. Nih, kalian lihat ya. Nah, betul bukan kok, fotonya adalah Shannon dalam keadaan tidak sadarkan diri saat pertama kali diizinkan keluar oleh papa. Itu dia. Jadi intinya foto yang kalian lihat tadi yang dimana dia nggak sadarkan diri lagi mabuk, itu adalah foto ketika dia pertama kali diizinkan keluar, diberikan kebebasan untuk keluar, tapi malah mabok. Itu fotonya pertama kali, katanya kayak gitu. Maka dari itu papa langsung tidak setuju dengan pria itu karena first impressionnya kurang baik, katanya kayak gitu. Oke, udah beres nih men ya. Ini rada-rada panjang sih ya ceritanya. Cuman intinya di sini antara si Sharon dan si Shannon ini sama-sama sedang menguatkan alasan, menguatkan apa ya, ibarat kata fakta gitu antara si Shannon dan si Sharonnya, adik kakaknya ini ya men. Cuman permasalahannya yang gue lihat sih ya, foto-fotonya itu sering bareng kakaknya tuh. Ini bareng kakaknya gitu. Jadi kayak akur-akur aja sebenarnya ya sebelum-sebelumnya gitu kan. Yang ini juga ketika si Shannonnya baru ulang tahun, bener aja anjing. Baru 17 tahun anjing. Bener aja men. Udah 17 tahun minta kebebasan, maksud gue belum siap mental sih kata gue mah. Asli deh. Cuman di sini adiknya juga cakep. Salah bro, salah bukan itu. Ya berarti di sini kalau bisa kita lihat sih kayak gitu ya men ya. Cuman di sini ada beberapa hal yang pengen gue sampein. Kalau semisal si Shannonnya ini sering kayak diperlakukan keras oleh orang tuanya gitu kan, dan kayak nggak dikasih ibarat kata kasih sayang gitu kan. Mengapa di sini ulang tahunnya heboh sekali guys? Udah kayak acara nikahan ya, Sweet 17-nya. Kalau semisalnya dia itu tidak diperlukan sama orang tuanya, pastinya nih kalau menurut gue ya, gak bakal ada acara segede ini sih. Atau mungkin dia yang nyelenggarain sendiri merannya. Tapi di sini ini bapaknya men, ini bapaknya, ini mamanya, dan ini bahagia. Dari foto ini kalian bisa melihat ini keluarga bahagia. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan dari foto juga sih. Cuma maksud gue kayak kalau dari sini kalau gue lihat sih ya bahagia aja tah. Berarti ini acara gede dilakukannya untuk si Shannon ini, tapi kenapa dia kayak ngerasa tidak diberi kasih sayang gitu? Kenapa dia merasa kayak dia bertahun-tahun di abuse gitu kan, dikasih tekanan fisik, tekanan mental? Cuma di sini ulang tahunnya aja saya bawa ini, dan ini foto sama keluarganya juga. Jadi maksud gue ini di mana kelihatan dia tidak dipedulikan sama keluarganya kalau menurut gue ya men ya. Dari foto ini sih kalau kita lihat ya, kalau kita simpulkan dari foto ini. Cuman di sini balik lagi gue pengen kasih tahu ke kalian ya men ya. Gue di sini nggak bakal kayak main hakim, kayak bener-bener kayak salah nih si Sharonnya atau salah ini si Shannonnya, enggak. Cuman di sini kita ngambil kesimpulan aja kalau misalnya dari pandangan gue pribadi ya, ada benernya yang dibilang sama si Sharon atau adiknya gitu. Kalau misalnya gue ngelihat dari postingan-postingan sih ya, dia tuh kelihatannya ya bahagia aja sama keluarganya gitu. Dan gue yakin seorang orang tua, seorang
orang tua, maksudnya orang tua itu ya pasti kalau misalnya marahin anaknya ketika dia udah bener-bener kecewa, wajar kalau misalnya dia marahnya kayak di video yang tadi, ya dimana dia megang pundak anaknya atau megang leher, tapi bukan berarti mencekik, megang doang karena anaknya lagi mabuk dan dia kecewa berat nih, anaknya pulang-pulang mabuk. Ya nggak mungkin dong dia kecewa berat udah gitu anaknya kasar lagi ngomongnya ke orang tuanya, tapi dia malah kayak tenang-tenang aja, nggak mungkin. Pasti orang tua tetap marah gitu, tetap tegas gitu kan, nggak mungkin nggak tegas kalau misalnya ngeliat anaknya udah kayak gitu. Jadi maksud gue agak wajar sih menurut gue ya kalau misalnya orang tua teh marah ketika kita udah ngebohongin gitu kan, udah gitu kita pakai kalimat kasar, udah pasti orang tua marah gitu. Cuma di sini gue bingung kenapa si Shannonnya ini ngerekam itu dan ngupload gitu. Gue bingung kenapa gini ya, kalau misalnya dia udah ngerasa dewasa ya menurut gue ya itu hal yang privacy, kayak maksudnya nggak perlu diumbar juga gitu kalau menurut gue pribadi ya Meda. Cuman ya mau gimana lagi, kalau kata si adiknya juga katanya si Shannon ini emang udah punya planning pengen kayak ngasih tahu ke orang luar gitu kan, seakan-akan bapaknya ini pemarah, sering mukul atau apa gitu. Jadi ya punya planning yang jahat gitu kalau kata adiknya ya. Cuman ya di sini gue nggak tahu ya Mena. Cuman kalau dari gue pribadi sih gue setuju, agak lebih setuju dengan pernyataan dari adiknya gitu ketimbang dari Shannonnya sendiri. Kalau dari gue pribadi, cuman nggak tahu dari kalian bagaimana, coba komen di bawah. Di sini gue cuman pengen bilang doang, kalau misalnya kalian itu mendapatkan perilaku dari orang tua kayak dimarahin atau apa gitu kan, sikap-sikap kayak gitu, tolong diwajarin aja gitu. Kalau semisalnya kalian juga udah ngelakuin kesalahan, kalian udah keluar malam, kalian gak izin, kalian ngebohongin, terus kalian balik, orang tua marah, itu wajar. Jangan pernah mengira itu tidak wajar. Dan kalau orang tua gak marah, berarti dia gak sayang sama kalian gitu. Jadi orang tua marah itu bukan karena ingin menyakiti kalian, tapi itu untuk menjaga kalian. Semoga kedepannya kalian tuh gak kayak gitu lagi. Itu seharusnya ya yang harus kita tangkap sebagai anak gitu. Kecuali kalian gak salah, kalian gak berbuat apapun, tapi kalian tetap dimarahin, nah itu baru kalian harus speak up. Itu baru kalian harus bilang kalau misalnya kalian tuh nggak salah, kenapa harus dimarah-marahin. Cuman di sini posisinya gitu kan kelihatan kalau misalnya si Shannon ini juga gitu mabok gitu kan, dan juga orang tuanya bilang sendiri kan di video itu, mau berapa kali kamu bohongin aku lagi gitu katanya kan, berarti udah sering berbohong gitu, udah sering berbohong. Wajar aja kalau papanya teh marah gitu. Cuman itu kalau menurut gue pribadi ya men ya. Coba kalian komen di bawah, dan mohon maaf banget disclaimer sekali lagi, gue nggak mau main hakim, cuman gue berpendapat dari yang gue lihat doang. Dan kalau misalnya nanti even bakal ketahuan kalau misalnya si Shannon yang benar, maka gue juga bakal dukung si Shannonnya. Cuman di sini yang gue tahu, yang gue tangkap sih si Sharonnya lebih kayak si Sharon atau adiknya ngasih faktanya itu lebih komplit lah, lebih jelas lah gitu ketimbang si Shannonnya gitu. Dan bukti memarnya juga cuman satu ya, bukti memar dari si Shannonnya ini cuman satu. Coba mungkin ada foto-foto lain atau yang lebih akurat, mungkin bakal lebih gue setuju gitu kalau misalnya si Shannonnya ini emang bener dilakukan kekerasan gitu dalam rumah tangga, mungkin kayak gitu coy. Yaudah guys ya, mungkin komen di bawah aja menurut kalian bagaimana. Dan di sini gue juga pengen bilang, jangan pernah lebay. Kalau misalnya orang tua marah dan kalian emang salah, udah biarin. Jangan pernah ketika orang tua marah kalian merasa kayak anjing, gue tuh dapat tekanan mental, gue tuh dapat kekerasan fisik. Brody, itu wajar biar membentuk kalian ke depannya biar lebih baik lagi gitu. Kecuali kalian gak salah, kalian dipukul itu baru gak wajar. Dah gue dipukul juga sering sama orang tua gue, cuman karena emang gue salah gitu guys ya. Jangan alay lah pokoknya, jangan lebay jadi anak teh gitu. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya kalian salah, cukup nerima tanggung jawab kalian gitu. Kalian bakal dimarahin, itu terima aja udah. Jangan pernah kayak marah atau apa ketika orang tua kalian marah kalian. Udah itu orang tua kalian nyata juga kasih sayang ke kalian, meskipun dia marah dia sayang sama kalian gitu men. Dan segitu aja video gue, dan bye bye.